Demi 50 juta per malam, aku rela dinikahi duda Arab 60 tahun majikanku sendiri. Aku sudah pasrah jika harga diriku akan diinjak-injak layaknya barang belanjaan yang dibayar mahal. Namun di malam pertama aku tak menyangka ia lakukan ini. Ternyata, namaku Lilis. Di tanganku, selembar surat tagihan rumah sakit yang sudah lecek karena terlalu sering kuremas terasa seberat beban dunia. Di desa kecilku di pelosok Jawa Tengah, udara selalu beraroma tanah basah dan asap kayu bakar. Namun bagiku, aroma itu kini terasa menyesakan. Setiap embusan napas adalah pengingat bahwa kemiskinan bukan sekadar angka di buku tabungan, melainkan rantai tak kasat mata yang menjerat leher keluargaku. Aku masih ingat jelas wajah Bapak sebelum aku berangkat ke Arab Saudi setahun lalu. Wajah yang keriput itu tersenyum, meski matanya menyembunyikan rasa sakit yang luar biasa akibat komplikasi ginjal yang dideritanya. Hati-hati, Nduk, jangan lupa sholat, pesannya lirih. Kini, setiap kali aku menelepon melalui sambungan internasional yang mahal, suara itu makin menghilang, digantikan oleh erangan tertahan yang menyayat hati. Di Arab Saudi, aku hanyalah seorang khadimah, seorang pelayan. Pekerjaanku adalah memastikan setiap sudut rumah besar milik Tuan Hasan Abdullah mengkilap tanpa noda. Namun, sekeras apapun aku menggosok lantai marmer ini, aku tidak bisa menghapus noda kemiskinan yang mengotori masa depan adikku, Budi. Pagi itu, ponsel bututku bergetar. Sebuah pesan singkat dari ibu di kampung sukses meruntuhkan benteng pertahananku. Lilis, Bapak harus segera cuci darah lagi. Tapi uang kiriman bulan lalu sudah habis untuk bayar tunggakan sekolah Budi. Pihak sekolah bilang, kalau minggu depan belum lunas, Budi tidak boleh ikut ujian kelulusan. Maafkan Ibu, Nduk, aku terduduk di lantai dapur yang dingin. Air mata jatuh tanpa permisi, membasahi kain pel yang kupegang. Rasanya seperti dipukuli dari dua arah. Di satu sisi, tubuhku sudah mati rasa karena bekerja hampir 16 jam sehari. Di sisi lain, batinku menjerit karena merasa gagal menjadi tulang punggung. Aku merasa seperti seekor semut yang mencoba menahan runtuhnya gunung. Kenapa kamu menangis? Suara berat dan dalam itu membuatku terlonjak. Aku segera menghapus air mata dengan ujung hijabku yang sudah kusam dan berdiri menunduk. Tuan Hasan berdiri di ambang pintu dapur. Ia mengenakan tobe putih bersih yang sangat kontras dengan bayanganku yang lusuh. Tuan Hasan bukan tipe majikan yang suka berteriak, namun kehadirannya selalu membawa aura wibawa yang membuatku segan. Maaf, Tuan. Saya hanya sedang kurang enak badan. Jawabku terbata-bata dalam bahasa Arab yang masih kasar. Ia tidak pergi. Ia justru melangkah mendekat. Matanya yang tajam seolah bisa membaca setiap inci penderitaan yang kusembunyikan. Jangan berbohong. Aku sudah melihatmu melamun sejak subuh. Apakah keluargamu di Indonesia sedang kesulitan? Aku terdiam. Lidahku keluh. Haruskah aku bercerita? Haruskah aku mengemis? Selama ini aku selalu menjaga martabatku. Aku tidak ingin dikasihani hanya karena aku seorang pembantu. Namun, bayangan Bapak yang terbaring lemah dan wajah Budi yang layu saat melihat teman-temannya belajar membuat egoku runtuh. Bapak saya sakit keras, Tuan. Dan adik saya, dia terancam berhenti sekolah karena saya belum bisa mengirim uang tambahan, bisikku sambil kembali menunduk dalam. Aku merasa sangat kecil saat itu. Tuan Hasan terdiam cukup lama. Keheningan di dapur itu terasa mencekam, hanya detak jam dinding yang terdengar seperti hitungan mundur menuju kehancuranku. Aku bersiap menerima teguran atau mungkin sekadar ucapan prihatin yang formal. Namun, apa yang ia katakan selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam imajinasiku yang paling liar sekalipun. Lilis, aku punya sebuah penawaran. Ini bukan tentang pekerjaan rumah tangga. Aku mendongak, bingung. Tatapannya kini berubah. Bukan lagi tatapan majikan kepada pelayan, melainkan tatapan seorang pria yang sedang menimbang sebuah keputusan besar. Aku membutuhkan seorang istri untuk alasan yang belum bisa kujelaskan sekarang. Tapi aku tidak ingin pernikahan yang permanen. Aku ingin sebuah kontrak. Jika kamu bersedia menikah denganku, aku akan membayar semua biaya pengobatan ayahmu.
Aku akan merenovasi rumahmu di desa sampai layak dan memastikan adikmu sekolah hingga universitas manapun yang ia mau. Duniaku seolah berhenti berputar. Jantungku berdegup kencang hingga telingaku berdenging. Nih, nikah kontrak, Tuan. Ya, dan sebagai imbalan atas kesediaanmu, aku akan memberikanmu 50 juta rupiah jika dikonversi ke mata uangmu untuk setiap malam yang kita lalui bersama sebagai suami istri. Angka itu menghantamku seperti godam. 50 juta. Per malam. Itu adalah jumlah uang yang tidak akan pernah bisa kukumpulkan, meskipun aku bekerja di rumah ini selama 10 tahun. Itu adalah nyawa Bapak. Itu adalah masa depan Budi. Itu adalah rumah yang tidak bocor saat hujan. Namun, di sudut hatiku, ada suara yang berteriak. Harga dirimu, Lilis. Apakah kamu akan menjual dirimu demi uang? Aku menatap tanganku yang kasar dan pecah-pecah karena sabun pembersih. Aku menatap bayanganku di pintu oven yang mengkilap. Seorang gadis desa yang datang dengan mimpi besar, namun kini terjepit di antara kehormatan dan kebutuhan hidup. Jika aku menolak, aku mungkin tetap terhormat. Tapi aku akan menyaksikan ayahku mati dan adikku menjadi kuli panggul sepertiku. Jika aku menerima, aku akan menjadi wanita yang dihargai dengan uang, tapi keluargaku akan selamat. Dilema itu mencabik-cabik jiwaku. Namun, saat wajah Bapak yang pucat terbayang kembali, aku tahu jawabannya sudah ada di sana, terkunci di dalam kepasrahan yang paling dalam. Beri saya waktu untuk berpikir, Tuan, ucapku lirih. Meski aku tahu, hatiku sudah mulai menyerah pada takdir yang ia tawarkan. Inilah awal dari segalanya. Sebuah babak di mana namaku bukan lagi sekadar Lilis si pelayan, melainkan Lilis sang tawanan kontrak. Aku tidak tahu apakah ini jalan menuju surga bagi keluargaku, atau justru jalan menuju neraka bagi harga diriku sendiri. Malam itu, kamar pelayan yang sempit terasa jauh lebih menyesakkan dari biasanya. Aku berbaring menatap langit-langit beton yang mulai retak, sementara telingaku masih terngiang-ngiang akan angka-angka yang diucapkan Tuan Hasan. 50 juta rupiah. Sebuah angka yang bagi orang sepertiku terasa fiktif, seperti angka di dalam dongeng atau mimpi di siang bolong. Namun, aku tahu Tuan Hasan bukan tipe pria yang suka bercanda. Ia adalah pria yang kata-katanya setajam pedang dan sedalam lautan. Aku meraih ponselku yang layarnya sudah retak di sudut kiri. Dengan jemari gemetar, aku membuka galeri foto. Di sana ada foto Bapak yang sedang duduk di kursi bambu depan rumah, mengenakan sarung yang sudah pudar warnanya. Tubuhnya sangat kurus, tulang pipinya menonjol, dan sorot matanya redup. Di sampingnya, Budi berdiri dengan seragam sekolah yang sudah mengatung, tersenyum lebar sambil memegang buku tulis. "Maafkan Lilis, Pak. Maafkan Lilis," bisiku parau. Air mataku jatuh mengenai layar ponsel, membasahi wajah Bapak di dalam foto itu. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Harga diriku tidak bisa membeli obat ginjal Bapak. Harga diriku tidak bisa membayar uang gedung sekolah Budi. Dan harga diriku tidak akan bisa memperbaiki atap rumah kami yang selalu bocor setiap kali hujan deras mengguyur desa. Jika aku harus menjadi tumbal agar mereka bisa hidup layak, maka biarlah Tuhan yang menghakimiku nanti. Aku sudah memutuskan. Keesokan harinya, dengan langkah yang terasa sangat berat, aku menghadap Tuan Hasan di ruang kerjanya. Ruangan itu beraroma kayu gaharu dan kopi mahal. Tuan Hasan sedang duduk di balik meja mahoni besar, menatap beberapa berkas. Saat melihatku masuk, ia meletakkan pulpennya dan mempersilakanku duduk. "Sudah kau pikirkan, Lilis?" tanyanya tenang, tanpa nada mendesak. "Saya menerima tawaran Anda, Tuan." Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Ada getaran ketakutan, namun juga ada nada kepasrahan yang mutlak. Tapi saya punya satu syarat. Tolong rahasiakan bentuk pernikahan ini dari keluarga saya di Indonesia. Saya ingin mereka tahu bahwa uang yang saya kirim adalah hasil kerja keras saya sebagai manajer atau pekerjaan halal lainnya. Saya tidak ingin Bapak meninggal dalam keadaan menanggung malu karena perbuatan anaknya. Tuan Hasan mengangguk perlahan. "Aku mengerti. Bagiku,
Ini juga rahasia yang harus dijaga. Kesepakatan ini hanya antara aku, kau, dan pengacaraku. Ia menyodorkan sebuah map kulit berwarna hitam. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas dengan tulisan bahasa Arab dan terjemahan bahasa Indonesia di bawahnya. Judulnya tertulis jelas. Perjanjian pernikahan terbatas. Mataku menyapu poin-poin di dalamnya. Poin pertama. Pernikahan akan dilakukan secara siri sesuai syariat, namun dengan batas waktu yang disepakati. Poin kedua. Pihak kedua, aku, akan menerima tunjangan harian sebesar 50 juta rupiah yang akan ditransfer langsung ke rekening keluarga di Indonesia setiap pagi setelah kewajiban istri dipenuhi. Poin ketiga. Pihak pertama, Tuan Hasan, bertanggung jawab penuh atas seluruh renovasi rumah dan biaya pendidikan adik pihak kedua. Tanganku gemetar hebat saat memegang pulpen mahal yang ia berikan. Tinta hitam itu tampak seperti lubang hitam yang siap menelanku. Dengan satu goresan tanda tangan ini, aku bukan lagi Lilis sang pengadu nasib. Aku akan menjadi wanita yang memiliki label harga di keningnya. Sret, sret. Tanda tangan itu selesai. Aku merasa seolah baru saja menjual jiwaku. Bagus, ucap Tuan Hasan singkat. Ia mengambil kembali map itu. Mulai besok, tim kontraktor di Indonesia akan mendatangi rumah orang tuamu. Ayahmu juga akan dipindahkan ke rumah sakit internasional di Jakarta sore ini menggunakan ambulans udara. Semua sudah aku atur. Aku terpaku. Begitu cepat? Kekuasaan uang benar-benar bisa memindahkan gunung dalam sekejap. Sekarang pergilah ke kamar yang sudah disiapkan di lantai atas. Jangan kembali ke kamar pelayan. Pelayan lain akan mengurus barang-barangmu. Mulai malam ini, kau adalah nyonya di rumah ini. Kenakan pakaian yang sudah disediakan di lemari. Aku berdiri dengan kaki lemas. Saat aku berjalan menuju pintu, suaranya kembali terdengar. Lilis? Aku menoleh. Jangan takut, aku bukan binatang. Aku hanya seorang pria yang sedang butuh kesepakatan ini sama sepertimu. Aku hanya bisa mengangguk kecil dan keluar. Saat aku menaiki tangga marmer menuju lantai atas, aku merasa setiap anak tangga menjauhkanku dari duniaku yang lama. Di dalam kamar yang luasnya mungkin separuh dari luas rumahku di desa, aku menemukan sebuah gaun sutra berwarna putih yang sangat indah tertata di atas tempat tidur king size. Aku menyentuh kain lembut itu dengan jari-jariku yang kasar. Malam ini akan menjadi malam pertama. Malam di mana aku harus membuktikan bahwa 50 juta rupiah itu memang pantas diberikan kepadaku. Aku memejamkan mata, mencoba menulikan suara hati nuraniku yang menangis, dan mulai bersiap untuk peran baruku, seorang istri kontrak yang dibeli oleh kebutuhan. Berdiri di depan cermin besar yang bingkainya dilapisi emas, aku nyaris tidak mengenali bayanganku sendiri. Wanita di hadapanku ini mengenakan gaun putih berbahan sutra lembut yang jatuh dengan sempurna di lekuk tubuhnya. Wajahnya, yang biasanya kusam karena debu dan keringat, kini tampak bercahaya setelah dibasuh berbagai krim mahal yang disediakan di meja rias. Namun, jika kau melihat lebih dekat, kau akan menemukan sepasang mata yang kehilangan binar hidupnya, mata yang hanya menyisakan ketakutan dan kepasrahan yang pekat. Hari ini, pernikahan itu terjadi. Tidak ada pesta megah, tidak ada tenda warna-warni seperti di kampung, dan tidak ada suara gelak tawa sanak saudara. Hanya ada aku, Tuan Hasan, seorang penghulu, dan 2 orang saksi yang merupakan kepercayaan Tuan Hasan. Di sebuah ruangan kecil yang dingin oleh hembusan AC, aku mengucapkan janji itu. Saat kata sah bergema di ruangan tersebut, jantungku terasa seperti berhenti berdetak. Detik itu juga, statusku berubah. Aku bukan lagi buruh migran yang bisa bebas bermimpi untuk pulang. Aku telah resmi menjadi properti dalam sebuah kontrak yang mahal. Setelah prosesi singkat itu, Tuan Hasan hanya mengangguk kecil kepadaku sebelum kembali sibuk dengan teleponnya. Aku dibimbing oleh seorang pelayan senior bernama Fatimah menuju kamar utama. Fatimah, yang biasanya memerintahku untuk membersihkan kamar mandi, kini menunduk dalam di hadapanku. Silakan, Nyonya Lilis. Jika ada yang Anda butuhkan, tekan saja tombol di samping tempat tidur. Ucapnya dengan nada yang sangat sopan. Namun aku bisa merasakan tatapan bingungnya yang tersembunyi.
Aku menutup pintu kamar dengan tangan yang masih gemetar. Kamar ini begitu luas, dengan ranjang yang tampak seperti awan putih yang empuk. Namun bagiku, ranjang itu tampak seperti altar pengorbanan. Aku duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tanganku sendiri, mencoba mengatur napas yang sesak. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah panggilan video dari ibu. Aku menarik napas panjang, mencoba memaksakan sebuah senyuman di wajahku yang tegang sebelum menekan tombol hijau. "Lilis, Nduk, kamu lihat ini?" Suara ibu terdengar histeris, tapi itu adalah histeria kebahagiaan. Layar ponsel menunjukkan pemandangan yang membuat dadaku sesak. Bapak tidak lagi berbaring di dipan kayu yang reyot. Ia berada di sebuah kamar rumah sakit yang sangat mewah. Ada selang di tubuhnya, tapi wajahnya tampak jauh lebih tenang. Di sampingnya, Budi melompat-lompat kegirangan menunjukkan tas sekolah baru dan tumpukan buku yang masih terbungkus plastik. "Nduk, tadi ada orang datang ke rumah. Mereka bilang mereka utusan dari kantor tempatmu bekerja. Mereka membawa uang tunai. Mereka bilang rumah kita akan mulai dibangun besok. Bapakmu juga langsung dibawa helikopter kecil ke Jakarta." Ya Allah, Lilis. Apa yang kamu lakukan di sana sampai mereka sebaik itu? Ibu menangis sesenggukan, kali ini air mata syukur. Aku hanya bekerja keras, Bu. Majikanku sangat baik. Dia menghargai pekerjaanku. Jawabku dengan suara bergetar. Aku harus berbohong. Aku harus menelan duri ini sendirian, agar mereka bisa tetap tersenyum. Terima kasih, Nduk. Kamu penyelamat keluarga ini. Ibu tidak tahu harus membalas apa. Setelah menutup telepon, aku jatuh tersungkur di atas karpet tebal. Isak tangisku pecah tanpa suara. Penyelamat? Aku merasa seperti seorang pengkhianat. Aku menyelamatkan raga mereka, tapi aku menghancurkan jiwaku sendiri. Namun, melihat tawa Budi dan kenyamanan Bapak, aku tahu aku akan melakukan hal ini 1000 kali lagi jika memang itu harganya. Malam mulai merambat naik. Cahaya lampu kota Riyadh mulai berpendar di balik jendela kaca yang besar. Setiap detak jantungku terasa seperti hitungan mundur. Aku mandi dengan air hangat, namun tubuhku tetap terasa dingin. Aku mengenakan pakaian tidur sutra yang tipis, sesuai dengan instruksi yang tertulis di dalam catatan kecil yang ditinggalkan di meja rias. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap kegelapan di luar. Di dalam benakku, aku sudah menyiapkan diri untuk skenario terburuk. Aku membayangkan Tuan Hasan akan datang dengan wajah garang, menuntut haknya dengan kasar karena ia telah membayar sangat mahal. Aku sudah pasrah jika malam ini aku hanya akan dianggap sebagai benda mati yang dibeli untuk memuaskan dahaga seorang pria kaya. Tiba-tiba, suara kunci pintu diputar terdengar. Jantungku mencelos. Tuan Hasan masuk. Ia sudah melepaskan jasnya, hanya mengenakan kemeja putih dengan 2 kancing teratas terbuka. Ia tampak lelah, namun matanya tetap tajam. Ia menutup pintu di belakangnya, dan seketika itu juga, udara di dalam kamar terasa sangat berat. Aku berdiri dengan kaku, menundukkan kepala sedalam mungkin. Tubuhku gemetar hebat hingga aku takut ia bisa mendengarnya. Aku menunggu ia mendekat, menunggu ia memerintahku, atau bahkan menarikku ke ranjang itu. "Lilis," suaranya memecah keheningan. Aku tidak menjawab, hanya jemariku yang meremas ujung kain bajuku dengan kuat. Inilah saatnya. Malam pertama yang akan mengubah segalanya. Malam di mana aku akan memulai perjalanan sebagai wanita kontrak dengan harga 50 juta rupiah per malam. Aku menutup mata rapat-rapat, bersiap untuk kehancuran harga diriku yang paling dasar. Langkah kaki Tuan Hasan mendekat. Setiap gesekan sepatunya di atas karpet tebal terdengar seperti dentuman genderang perang di telingaku. Aku masih berdiri mematung di sisi tempat tidur, menunduk begitu dalam hingga daguku menyentuh dada. Napasku pendek-pendek, dan aku bisa merasakan keringat dingin mulai membasahi punggungku. Aku sudah menyiapkan mental untuk diperlakukan kasar, atau setidaknya, untuk dihadapi dengan sikap dingin, layaknya seorang pembeli yang hendak memeriksa barang belanjaannya. "Lilis, duduklah. Jangan berdiri seperti itu. Kau terlihat seperti sedang menunggu hukuman mati." Suaranya tidak meninggi.
justru terdengar sangat tenang. Bahkan ada sedikit nada kelelahan di sana. Aku perlahan duduk di tepi ranjang, namun tubuhku tetap kaku seperti kayu. Aku tidak berani menatapnya. Tuan Hasan berjalan menuju sofa di sudut kamar, melepaskan jam tangan emasnya, dan meletakkannya di atas meja kecil. "Kau gemetar," ucapnya lagi. Kali ini ia berdiri tepat di hadapanku. Aku memejamkan mata rapat-rapat saat merasakan tangannya bergerak. Aku mengira ia akan menyentuhku dengan paksa, namun yang kurasakan justru sebaliknya. Ia meraih selimut tebal yang terlipat di ujung ranjang, lalu menyampirkannya ke bahuku yang terbuka. "Tutup tubuhmu. AC di kamar ini terlalu dingin untukmu," bisiknya. Aku mendongak dengan ragu, memberanikan diri menatap matanya untuk pertama kali malam ini. Tidak ada nafsu yang meluap-luap di sana. Tidak ada kebengisan. Yang kutemukan hanyalah sepasang mata coklat gelap yang tampak sangat kesepian, sekaligus sangat jernih. "Tuan, saya sudah siap," ucapku terbata-bata. Kalimat itu terasa sangat pahit di lidahku. Aku ingin menunjukkan bahwa aku tahu diri. Aku sadar bahwa aku sudah dibayar mahal, dan aku tidak akan menyulitkannya. Tuan Hasan justru menarik napas panjang dan duduk di kursi yang berjarak 2 meter dariku. Ia melonggarkan dasinya, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Lilis, dengarkan aku baik-baik. Aku membayar mahal untuk kontrak ini. Itu benar. Tapi aku tidak membayar untuk merusak manusia lain. Aku memang membutuhkan status pernikahan ini karena tekanan keluarga dan bisnis di Riyadh, tapi aku bukan pria yang akan mengambil sesuatu dari wanita yang sedang ketakutan. Aku terpaku. Tapi, perjanjian itu adalah jaminan untukmu dan keluargamu," potongnya dengan tegas namun lembut. "Uang 50 juta itu akan tetap masuk ke rekening keluargamu setiap pagi, mulai besok. Karena secara hukum agama, kau adalah istriku. Namun, aku tidak akan memaksamu melakukan apapun malam ini atau malam-malam berikutnya, sampai kau benar-benar siap secara mental. Aku memberikanmu ruang, Lilis. Aku memberikanmu keamanan." Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah juga. Namun, ini bukan air mata penderitaan seperti sebelumnya. Ini adalah air mata kelegaan yang luar biasa. Aku merasa seolah beban seberat 1 ton baru saja diangkat dari dadaku. Di rumah ini, di tanah asing ini, pria yang kukira akan menjadi monster dalam hidupku justru menjadi orang pertama yang memperlakukanku dengan martabat yang utuh. "Kenapa, Tuan? Anda bisa mendapatkan siapa saja dengan uang sebanyak itu?" tanyaku di sela isak tangis. Tuan Hasan tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tampak tulus namun getir. "Karena uang bisa membeli kesenangan, Lilis, tapi uang tidak bisa membeli rasa hormat. Dan aku lebih menghargai kejujuran di matamu saat kau bekerja di dapur dulu, daripada kemunafikan wanita-wanita yang mengejar hartaku." Ia kemudian berdiri dan berjalan menuju lemari, mengambil sebuah bantal dan selimut tambahan. "Malam ini, tidurlah di ranjang itu. Aku akan tidur di sofa. Jangan takut, pintu kamar ini terkunci dari dalam. Kau aman bersamaku." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menginjakkan kaki di Arab Saudi, aku tidur di atas kasur yang sangat empuk. Namun, yang membuatku bisa terlelap bukan hanya empuknya bantal sutra itu, melainkan rasa aman yang diberikan oleh pria yang tidur di sofa di ujung ruangan. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, aku terbangun oleh suara notifikasi di ponselku. Sebuah pesan singkat dari bank di Indonesia yang terhubung dengan akun ibuku menunjukkan laporan transaksi masuk. 50.000 nih, berhasil. Aku menutup mulut dengan tangan, menangis dalam diam. Di sofa sana, Tuan Hasan sudah bangun dan sedang merapikan kemejanya. Ia menoleh padaku dan mengangguk pelan. "Mulai hari ini, kau bukan lagi pembantu di rumah ini, Lilis. Kau adalah Nyonya Hasan Abdullah. Bersikaplah seperti itu di depan pelayan lain. Angkat kepalamu, karena tidak ada yang boleh merendahkanmu lagi." Aku menyadari bahwa kontrak ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah tentang seorang pria yang memberikan jalannya untuk menyelamatkanku, dan tentang aku yang mulai melihat bahwa di balik kemewahan dan angka-angka fantastis itu, ada sebuah hati yang luar biasa mulia.
Sinar matahari pagi di Riyadh menembus celah gorden sutra yang menjuntai dari langit-langit ke lantai. Kilauannya memantul pada dinding marmer, menciptakan pendar cahaya yang indah sekaligus asing bagiku. Aku terbangun dengan perasaan disorientasi yang hebat. Untuk sesaat, aku mengira aku masih berada di kamar pelayan yang sempit dan pengap, menunggu alarm berbunyi untuk segera menggosok lantai dapur. Namun, keheningan ruangan ini dan keempukan kasur di bawah tubuhku menyentak kesadaranku. Aku sudah menjadi seorang istri. Secara hukum, secara agama, dan secara kontrak. Tuan Hasan sudah tidak ada di sofa. Sofa itu sudah tertata rapi seolah tidak pernah ada yang tidur di sana. Di atas meja rias, ada sebuah kotak beludru kecil dan selembar kartu bertuliskan bahasa Arab yang tidak sepenuhnya kupahami, namun namaku tertera jelas di sana. Saat kubuka, seuntai kalung berlian berkilau indah di dalamnya. Aku menghela napas panjang. Harta ini bukan hadiah, melainkan seragam baruku. Saat aku melangkah keluar kamar, suasana rumah terasa sangat berbeda. Di koridor, 2 orang pelayan yang biasanya bekerja bersamaku, Siti dari Indonesia dan Mariam dari Filipina, sedang merapikan vas bunga. Begitu melihatku, mereka segera menghentikan aktivitasnya. Mereka membungkuk dalam sebuah gerakan yang biasanya hanya mereka lakukan kepada Tuan Hasan atau tamu-tamu kehormatannya. "Selamat pagi, Nyonya Lilis," ucap Siti dengan nada yang sangat formal, namun matanya tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran sekaligus kecemburuan yang memancar kuat. "Siti, jangan panggil begitu. Ini aku Lilis," bisikku kaku, merasa sangat tidak nyaman. Siti hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. "Tuan Hasan sudah memberi perintah tegas semalam, Nyonya. Siapapun yang tidak menghormati Anda sebagai istri sahnya akan langsung diberhentikan dan dideportasi hari ini juga. Jadi, silakan. Sarapan Anda sudah siap di meja utama." Aku berjalan menuju ruang makan dengan punggung yang terasa kaku. Duduk di meja makan panjang sendirian, dikelilingi oleh makanan mewah yang biasanya hanya kubersihkan sisa-sisanya dari piring, membuatku merasa seperti penipu. Aku merasa seperti pencuri yang baru saja merampok nasib baik. Namun, di tengah kecanggungan itu, ponselku bergetar. Sebuah video masuk dari Budi. "Mbak Lilis, lihat!" teriaknya girang. Di layar, aku melihat alat berat sudah berada di depan rumah kami di kampung. Kayu-kayu tua yang sudah lapuk mulai dipindahkan. Orang-orang berbaju seragam bilang rumah kita akan jadi yang paling bagus di desa. "Bapak juga sudah bisa duduk di kursi roda di rumah sakit Jakarta, Mbak." Melihat wajah ceria Budi, rasa malu dan canggung di hatiku seketika menguap. Aku menegakkan punggungku. Jika harga yang harus kubayar untuk senyum itu adalah menjadi sasaran gunjingan pelayan lain, maka aku akan menanggungnya. Aku akan memakai mahkota berduri ini dengan kepala tegak. Siang harinya, Tuan Hasan pulang lebih awal. Ia membawaku ke sebuah butik eksklusif di pusat kota. Di sana, aku tidak diperbolehkan memilih pakaian sendiri. Para pelayan butik dengan sarung tangan putih membawakan gaun-gaun terbaik untukku coba. Tuan Hasan duduk di kursi kulit, sambil sesekali mengangguk atau menggeleng. "Kau harus terlihat meyakinkan, Lilis," ucapnya saat kami berada di dalam mobil, dalam perjalanan pulang. "Besok malam, ada jamuan makan malam bisnis di rumah. Teman-temanku dan beberapa anggota keluargaku akan datang. Mereka akan mencarimu. Mereka akan mencoba mengulitimu dengan pertanyaan." Aku meremas jemariku. "Tuan, saya hanya gadis desa. Saya tidak tahu cara bicara orang kaya. Saya takut akan mempermalukan Anda." Tuan Hasan meraih tanganku. Untuk pertama kalinya, ia menyentuh kulitku tanpa ada keraguan. Tangannya terasa hangat dan kokoh. "Kau tidak perlu menjadi orang kaya. Cukup menjadi dirimu sendiri yang jujur. Aku menikahimu bukan karena kau punya gelar, tapi karena kau punya integritas. Biarkan aku yang menghadapi mereka. Kau cukup berdiri di sampingku." Malam itu, saat kami kembali ke kamar, kecanggungan itu muncul lagi. Namun kali ini berbeda. Ada rasa hormat yang tumbuh di antara kami. Aku mulai melihat bahwa Hasan bukan sekadar majikan yang memberiku uang, tapi seorang pria yang sedang bertarung dengan dunianya sendiri. Dunia yang penuh dengan kemunafikan dan tekanan keluarga yang menuntutnya untuk segera menikah.
Saat ia kembali bersiap untuk tidur di sofa, aku memberanikan diri berbicara. Tuan, terima kasih. Bukan hanya untuk uangnya, tapi karena Anda membuat saya merasa seperti manusia lagi. Tuan Hasan berhenti sejenak, menatapku dengan tatapan yang dalam.